بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya kita di atas Islam, di atas agama yang mulia ini. Allah wasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita senantiasa mewasiatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, wa wal imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagian kita merasa dirinya telah bertakwa kepada Allah, merasa dia punya banyak ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin dia rajin memakmurkan masjid, dia rajin beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, dia taat kepada Allah, dia rajin bersedekah, dia rajin berpuasa, dari segala macam ibadah dia lakukan. Kita katakan alhamdulillah terhadap nikmat itu. Akan tetapi ketahuilah hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwasanya ada kelak di akhirat ada orang-orang yang saleh, yang dulu di dunia taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, banyak beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Akan tetapi orang saleh ini dilempar menuju nerakanya Allah Jalla Jalaluhu. Kemana pahala salatnya? Kemana pahala puasanya? Kemana pahala ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu? Dari salatnya, dari ibadahnya, kemana? Kemana pahalanya? Habis, tidak tersisa sedikit pun. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika kumpul-kumpul dengan para sahabat mengatakan, apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku orang yang bangkrut? Para sahabat pun mengatakan, al-muflis indana la mata walal mal. Yang dinamakan orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kami, yang mereka tidak punya uang cash dan tidak punya aset. Itulah orang yang bangkrut di antara kami, kata para sahabat.
Kemudian kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang rugi, orang yang bangkrut dari umatku ini, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat. Dia datang pada hari kiamat bi salatin wa siyamin wa zakat. Dia datang membawa pahala salatnya. Berarti salatnya mengandung pahala. Salatnya diterima. Dia ikhlas karena Allah dia salat. Dia mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia salat, diterima salatnya, dia pahalanya ada. Kemudian ya'ti bisyam, dia datang dengan pahala puasa. Puasanya ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena dipuji dia berpuasa. Dia diterima puasanya, ada pahalanya. Wa ya'ti bizakat, dia datang dengan pahala zakat. Dia ikhlas betul karena Allah Jalla Jalaluh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, orang saleh dia membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa dia bawa. Akan tetapi kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dima hadza wa daraba hadza. Akan tetapi dulu dia di dunia memang orang saleh, tapi lisannya tidak bisa dijaga. Dia sering mencaci orang lain. Dia sering menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Kemudian dia juga akhadha mal hadza, mengambil harta orang lain, baik dia mencuri atau dia berhutang, tapi dia tidak mengembalikannya. Kemudian dia juga dulu pernah menumpahkan darah saudaranya. Dia juga dulu pernah memukul saudaranya. Maka orang saleh ini kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang dulu di dunia dengan begitu banyak amal salehnya, kemudian dibarengi dengan banyak yang berkaitan dengan hablum minan nas. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Rasul kita sallallahu mengatakan, hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dan ternyata orang yang dulu pernah dia zalimi di dunia, di akhirat dia akan datang mengadu kepada Allah Jalla Jalaluh, bahwasanya si fulan dulu dia di dunia pernah menzalimiku. Maka Allah Jalla Jalaluh mengambil hasanat, pahala orang itu diambil, pahala salatnya diambil, pahala salatnya. Setelah pahala salatnya habis, maka diambillah pahala puasanya. Setelah pahala puasanya diambil habis, maka diambil pahala sedekahnya, pahala zakatnya diambil, diberikan kepada orang yang dia pernah zalimi dulu, yang dia pernah caci dulu, yang pernah dia zalimi dulu, diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada orang itu. Kemudian orang saleh ini habis pahala puasanya, habis pahala salatnya, habis pahala zakatnya, tidak tersisa lagi pahala baginya.
akan tetapi masih ada kezaliman yang pernah dia lakukan dulu di dunia. Maka kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, akhadha min khatayahum faturihat alaihi summa turihat alaihim ilain nar. Kemudian Allah Jalla Jalal ambilkan dosa orang yang dizalimi tadi, ditimpukkan, diberikan kepada orang yang saleh sampai dia bertambah keburukannya, tambah dosanya. Dan ini yang menyebabkan dia, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, turihat ilaihin nar, dilempar menuju nerakanya Allah Jalla Jalal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mulai detik ini kita harus berhenti sejenak, berpikir dengan leluasa. Siapa yang pernah kita zalimi? Siapa yang pernah kita zalimi? Karena kita tahu bahwasanya dosa yang paling banyak yang membawa orang ke nerakanya Allah Jalla Jalaluhu, lisan. Lisan ini yang tidak pernah dijaga. Inilah yang menyebabkan orang itu, orang saleh, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah karena tidak bisa menjaga lisannya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ceritakan ketika Allah memerintahkan orang-orang digiring masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Orang-orang yang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Waqifuhum, waqifuhum, waqifuhum. Hentikan mereka, hentikan mereka, hentikan mereka, kata Allah Jalla Jalaluhu. Innahum mas'ulun, karena mereka akan diminta pertanggungjawabannya dari lisan mereka. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hati-hati terhadap perkara hablum minan nas. Ada satu perkara juga yang dianggap remeh oleh sebagian manusia, walaupun itu boleh, adalah perkara apa? Perkara utang. Perkara utang. Dan kita nasihatin untuk pribadi khatib dan sekalian yang ada di sini, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, kita diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, jangan sampai kita masih meninggalkan utang. Karena kenapa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau menipuk jidat beliau sampai 3 kali beliau menaruh tangan beliau di jidat beliau. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ma anzalallahu minat tasdid, ma anzalallahu minat tasdid. Betapa beratnya perkara yang Allah turunkan kepadaku. Kemudian Rasul kita SAW mengatakan itu lagi, ma anzalallahu minat tasdid. Betapa berat yang Allah turunkan kepadaku. Sampai 3 kali Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Tidak ada satupun para sahabat yang berani bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang berat diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Tidak ada satupun. Sampai keesokan harinya, sampai keesokan harinya baru ada sahabat yang bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ma tasdidul ladzi nazal. Apa perkara yang sangat berat yang diturunkan kepadamu ya Rasulullah kemarin ya Rasulullah? Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Perkara fiddain, perkara di dalam masalah utang. Perkara di dalam masalah utang. Karena kenapa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Jalla Jalaluhu, rajulun qutila fi sabilillah, bahwasanya ada orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia wafat. Kita tahu orang yang wafat di jalan Allah, dia akan diampunkan dosanya pertama kali ketika darahnya mengalir.
Tapi lihat bagaimana kata Rasulullah SAW, ada seorang mujahid, dia berjihad di jalan Allah, summa qutil, kemudian terbunuh, kemudian Allah bangkitkan lagi, kemudian dia berjihad lagi, summa qutil, kemudian terbunuh di medan perang, syahid di jalan Allah, kemudian Allah bangkitkan lagi, kemudian dia berjihad di jalan Allah, summa qutil. Sampai 3 kali Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan orang yang berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga selama utangnya masih ada. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita tahu bahwasannya besarnya perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas, mulai detik ini karena tidak tahu kita umurnya bagaimana, maka mulailah kita meminta maaf, mulailah kita memperbaiki diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Allah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu, selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita senantiasa mewasiatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah jalla jalaluhu, wa wal imtisalu amrillah wa ijtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah jalla jalaluhu. Hari ini hari Jumat, perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah dan berdoa kepada Allah jalla jalaluhu. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum al amwat. Allahumma irfa'na al bala wal waba wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah ya arhamar rahimin. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وما يقرب إليه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وما يقرب إليه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وما يقرب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله. أقم الصلاة.